Saya pernah lihat satu cuplikan ilmiah, digambarkan tubuh manusia ini, Bapak Ibu sekalian, itu ibarat seperti satu pabrik raksasa, memiliki bukan satu dua, tapi ribuan lift yang siap membawa apapun yang dimasukkan oleh manusia dalam tubuhnya. Contoh misalnya, kita makan eh, segigit buah, eh, satu sendok nasi dengan lauknya misalnya. Semua itu kan ada macam-macam komposisinya, ada vitaminnya, ada zat besi, ada segala macam gitu. Kita kan tidak bisa memilah itu. Kita cuma masukkan ke dalam mulut dan subhanallah kita nggak masukkan ke tempat lain. Kuping nggak bisa, ke mata nggak bisa, harus ke mulut. Ini kan kayak ada satu sistem yang harus memaksa kita tanda kutip ke situ. Lalu kita kunyah, setelah kita kunyah, ada rasa di lidah kita, oh ini manis, oh ini asam, oh ini pedas gitu. Terus kita telan di tenggorokan kita. Setelah kita telan di tenggorokan kita, itu kata para ilmuwan, semua komposisi makanan itu tiba-tiba masuk ke liftnya masing-masing. Yang ini ke darah, yang ini ke otot, yang ini ke terbagi dengan sendirinya. Dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu akan menumpuk ke usus kita. Kemudian setelah itu dia menjadi kotoran dan dibuang. Dan siapa yang mengatur sistem itu sehingga terpilah-pilah dengan sangat detail makanan itu. Begitu juga dengan cairan yang kita minum misalnya. Yang ini dia di bagian tubuh, yang ini akan dibuang misalnya. Dan dibuang pun tempatnya sudah ada, nggak bisa ke tempat lain. Dan tidak bisa ditahan. Siapa di antara kita teman-teman yang bisa tahan kalau dia kebelet kencing? Maaf. Kalau dia kebelet buang air besar? Gak bisa, harus terarah situ. Kalau tidak dibuang bisa meninggal. Ada seorang kapten kapal laut, kapal pesiar di Amerika, beberapa waktu lalu masuk di berita, meninggal dunia. Ditemukan jenazahnya, maaf, di WC. Lalu diadakan penelitian, dicek semua satu kapal itu, karena ini kapten kapal. Apa ini? Mungkin ada yang sengaja mungkin ada yang sengaja membunuh dia, ya, membuat satu pembunuhan yang terstruktur segala macam. Tapi tidak ditemukan, tidak ada tanda-tanda itu, karena nggak ada luka di tubuhnya, nggak ada segala macam. Sampai para ilmuwan diutus khusus datang meneliti di tempat dia meninggal, di WC maaf. Dan ditemukan ternyata dia meninggal justru karena ini secara manusiawanya, kalau secara agama ajalnya datang ya. Ternyata dia itu keracunan dengan kotoran dia sendiri. Dia selama 3 hari nggak buang air besar. Pada saat dia buang air besar, sudah menumpuk racun di perutnya, itu pada saat keluar di kapal karena WC-nya kecil, ya kurang untuk pembuangan udara, dia terhirup, dia meninggal dunia. Itu sebab manusianya. Jadi ada sistem raksasa yang luar biasa, yang mengatur kita mau nggak mau. Kita nggak bisa menghindar, dan tidak bisa pilih yang lain gitu. Maka ini butuh tanda tanya, kita butuh merenung sejenak. Itu baru di diri kita.